Jam berapa sih Pak? Padat nggak Pak agenda hari ini? Bangun tadi sekitar jam 5 ya, jam 5 langsung subuh. Waktu itu masih santai-santai dulu. Jam 6.30 atau jam 7 tadi. 6.30 langsung mandi. Kemas-kemas jam sekitar 7 lewat 10 menit tadi turun ke bawah, sarapan sudah disiapkan ibu. Telur setengah matang 1, jus wortel 1, tambah air teh. Kami sarapan berdua, ibu juga persiapan untuk acara senam di Galang. Saya berangkat ke sini. Nah, itulah kegiatan yang rutin kita lakukan setiap hari. Dan alhamdulillah rasanya semuanya fresh saja, berjalan dengan baik. Apalagi kalau sudah turun ke masyarakat itu, ketemu masyarakat tuh kelihatannya seperti ada energi. Kalau wajah-wajah ikhlas menerima kedatangan kita saat kampanye itu, meskipun sudah yang ke-4, 5 sampai 6, 7 gitu, tetap bangkit semangat kita untuk mendiskusikan, menginformasikan banyak hal kepada masyarakat. Kalau di lapangan, saya paling sering berbicara tentang pertama capaian yang sudah kita raih karena kita petahana, yang kedua persoalan dalam pelaksanaan atau mewujudkan mimpi-mimpi itu, terutama keterbatasan anggaran, terus COVID-19 dan krisis di 2016 yang kemarin, dan apa yang hendak kita lakukan ke depan, serta bagaimana sinkronisasinya pada setiap level pemerintahan seperti di provinsi di Jakarta, dan bagaimana kita mengungkit percepatan pertumbuhan ekonomi dan recovery ekonomi atas COVID-19 ini. Itulah yang selalu kita bicarakan di masyarakat. Dan pada sisi yang lain, masyarakat juga sering menginformasikan, bukan sering, rata-rata menginformasikan bahwa di tempat dia ada persoalan air, ada persoalan gas LPG, ada persoalan kalau di hinterland listrik, kemudian ada masalah dengan semenisasi jalan, dan berbagai kompleksitas persoalan lainnya. Artinya memang kita butuh upaya yang terus-menerus untuk membuat Batam ini lebih hebat lagi ke depan, dan di antaranya juga bagaimana upaya memacu sisi pendapatan asli daerah supaya usulan masyarakat dalam musrenbang itu banyak yang kita bisa akomodir. Saya pikir itu ya. Pak, selama Bapak turun ke lapangan ada nggak yang nolak Pak, atau Bapak disambut gitu? Gimana Pak? Ada? Semuanya bersemangat. Malah satu titik di Bandung Kampung itu kita ditelepon oleh tokoh masyarakatnya, mohon sekali Pak, masyarakat semalam tuh sudah naik-naik bukit masang tenda ini, kami betul-betul mohon Bapak hadir, karena mereka tahu kondisi saya pun kemarin dalam suasana yang agak serak. Tapi karena ditelepon itu ya saya datang di Tiban RW berapa, Tiban yang bukit itu? 16. RW 16 itu malam ditelepon sama Pak Rahman itu. Saya menyebutnya Lurah Bayangan. Suka-suka hati. Dia nelpon, datang besok Pak, warga sudah sampai malam ini mengemas acara kita, dan rasanya sangat ditunggu. Ya udah, besok kita turun. Alhamdulillah dijemput pakai motor, naik ke atas bukit, turun lagi. Ya semuanya kita nikmati aja. Roma yang penting semuanya untuk keikhlasan, untuk kita harus berbuat ikhlas dan untuk membuat kota kita ini terbaik. Dan lebih dari itu, pada akhirnya masyarakatlah yang memutuskan siapa yang dia akan support. Saya juga selalu mengingatkan agar konstituen kami jangan pernah mencari-cari persoalan orang lain, karena semuanya ingin mengabdi bagi negeri ini. Jadi kita lebih bagus pakai pendekatan program. Tidak usah saling menyakitkan, tidak usah saling mencari kesalahan. Karena hakikat pilkada ini sebenarnya untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Mungkin itu ya. Pak, tadi di dalam Pak, apa aja sih Pak yang diingatkan? Sosialisasi apa Pak? Di dalam tadi substansinya
pilkada yang berintegritas, bagaimana agar lahir calon pemimpin daerah yang berintegritas, utamanya dalam konteks untuk meminimalisir KKN ini. Ya, narasumber tadi Bawaslu berbicara tentang regulasi aturan main yang tidak boleh dilanggar atau yang diperbolehkan. KPU berbicara tentang norma-norma yang menjadi acuan bagi para kontestan. Lalu kemudian Pak Firly berbicara tentang bagaimana penanggulangan soal korupsi ini, juga dipaparkan beberapa kepala daerah yang bermasalah, bagaimana proses lahirnya korupsi itu, bagaimana tekanan politik atas pembiayaan politik itu, dan sejumlah persoalan lain. Dan Mendagri lebih berbicara soal serapan anggaran untuk penyelenggara, Bawaslu, KPU, sampai ke DKPP dan sebagainya. Terus kendala yang dihadapi oleh kepala daerah dan bagaimana perkembangan COVID-19 ini, itu yang menjadi concern dari Menteri Dalam Negeri. Intinya paparan narasumber tadi mengarahkan kita untuk betul-betul memiliki komitmen yang sama agar pilkada ini terselenggara dengan baik, COVID-19 dapat diselesaikan, kemudian pemimpin yang lahir, pemimpin yang berintegritas. Juga tadi disampaikan soal bahayanya politik uang kalau sempat terjadi dalam pilkada. Yang itu mungkin ya. Pak, habis dari sini Bapak mana lagi Pak? Ajar. Waalaikumsalam.